Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Musdalifah dengan NIM 2023899 dari Prodi Ekonomi Syariah 2D Stai Anak 2 Kuala Tungkal. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dan Barat abad pertengahan. Di dalam materi filsafat Islam dan filsafat Barat abad pertengahan ini, kita memiliki 3 materi pokok. Yang pertama, pengertian filsafat Islam. Yang kedua, perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat. Yang ketiga, latar belakang lahirnya filsafat Islam dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Filsafat Islam adalah pemikiran-pemikiran filsafat yang memberikan kontribusi pada Islam, dan sebaliknya Islam menggunakan filsafat untuk memperkuat prinsip-prinsip agama, di mana salah satu prinsip dalam filsafat adalah berpikir radikal yang berujung pada pengakuan bahwa alam ini disebutkan oleh suatu zat yang tidak tergantung siapapun, yaitu dalam agama zat tersebut adalah Tuhan. Selanjutnya, karakteristik filsafat Islam dapat dirangkum menjadi 3. Yang pertama, filsafat Islam membahas masalah yang sudah pernah dibahas di filsafat Yunani dan lainnya seperti ketuhanan, alam, dan roh, akan tetapi cara penyelesaian dalam filsafat Islam berbeda dengan filsafat yang lain. Yang kedua, membahas masalah yang belum pernah dibahas filsafat sebelumnya seperti filsafat kenabian. Yang ketiga, dalam filsafat Islam terdapat pemaduan antara agama dan filsafat, antara akidah dan hikmah, antara wahyu dan akal, di mana bentuk seperti ini banyak terlihat dalam pemikiran filosof Muslim. Perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Perjalanan filsafat Barat dimulai dari masa Yunani kuno yang terfokus pada pemikiran asal kejadian alam secara rasional. Segala sesuatu harus berdasarkan logika. Kemudian masa abad pertengahan filsafat berubah arah menjadi filsafat teosentrik. Segala kebenaran ukurannya adalah ketaatan pada gereja, maka mereka banyak yang berasal dari kalangan pendeta atau agamawan. Selanjutnya, filsafat Islam. Filsafat Islam adalah segala bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang dalam secara teoritis maupun empiris bersifat universal yang berlandaskan wahyu. Filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Tujuan filsafat Islam ini yaitu menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya, jadi dalam filsafat objeknya. Timbulnya filsafat Islam dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor dorongan ajaran Islam. Yang kedua, faktor dakwah Islam. Yang ketiga, faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman. Yang kelima, faktor pengaruh kebudayaan lain. Pertama, faktor dorongan ajaran Islam, yaitu untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakannya. Dengan pemikiran yang demikian, itu kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Hal tersebut awal mulanya berawal dari persoalan politik, akan tetapi selanjutnya merambah pada bidang agama dan yang lainnya. Untuk membela dan mempertahankan pendapat masing-masing, mereka mencoba menggunakan logika dan khazanah keilmuan di masa lalu, terutama logika Yunani dan Persia, sehingga pada akhirnya mereka dapat mengalami pemikiran-pemikiran yang berasal dari kedua negeri tersebut, dan mereka membentuk filsafat sendiri yang dikenal dengan filsafat Islam. 3. Faktor dakwah Islam. Islam menghendaki supaya umatnya dapat menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia. Agar seorang bisa menerima ajaran Islam secara rasional, maka Islam harus disampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil yang rasional pula, sehingga filsafat sangatlah dibutuhkan dalam hal tersebut. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman. Pengembangan pemikiran berlangsung di dalam filsafat.
Zaman pun juga berkembang. Islam adalah agama yang berkembang sesuai dengan zamannya, akan tetapi hal tersebut sangatlah bergantung pada pemahaman umatnya, sehingga setiap berkembangnya zaman diharapkan pemikiran umat Islam juga berkembang terhadap agamanya. Kelima, faktor pengaruh kebudayaan lain. Setelah daerah kekuasaan Islam meluas ke berbagai wilayah, umat Islam berjumpa dengan beberapa kebudayaan. Mereka menjadi tertarik dan mempelajarinya, sehingga pada akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara mereka. Hal ini banyak sekali ditemukan dalam beberapa teori filsafat Islam, misalnya pada teori emanasi dari Al-Farabi. Tokoh-tokoh filosof Islam yang sudah banyak dikenal, yang pertama ada Al-Kindi tahun 185 sampai 252 Hijriah atau 806 sampai 873 Masehi. Yang kedua ada Al-Farabi tahun 257 sampai 337 Hijriah atau 870 sampai 950 Masehi. Yang ketiga ada Ibnu Sina, yang keempat ada Ibnu Rusyd tahun 520 sampai 595 Hijriah atau 1126 sampai 1198 Masehi. Itulah pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.